Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyina wa habibina wa mursyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. Allahumma arzuqna al-ikhlas wa sidq fil qawli wal amali waj'alna minar rasyidin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang saya muliakan, yang terhormat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kepada Allah pagi hari ini berada di bulan yang sangat mulia, bulan Dzulhijjah, dan kita bisa menunaikan ibadah solat subuh berjamaah, belajar al-Islam. Ini semuanya adalah nikmat-nikmat yang sangat luar biasa yang harus kita syukuri. Semoga kehadiran kita pagi hari ini di rumah Allah meningkatkan kualitas iman dan takwa kita dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, dalam dialog antara para sahabat Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah ada seorang bertanya tentang orang beriman yang paling afdal. Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Begitu pertanyaannya. Orang beriman yang paling unggul, yang paling berkualitas. Nabi menjawab, ahsanuhum khuluqa, yang paling baik akhlaknya. Langsung Nabi menjawab akhlak. Karena akhlak itu produk dari semua ibadah kita ini. Kita sholat, kita puasa, kita haji, kita zakat, semua yang kita kerjakan ini itu harus memproduksi akhlak, way of life, cara hidup, ya. Sehingga Rasulullah ketika ditanya, ma huwa din ya Rasulullah, agama itu apa? Nabi menjawab yang paling esensial, ad-dinu husnul khuluq. Agama itu akhlak mulia. Misalnya ada orang santri tapi sombong, nggak masuk dalam hitungan Allah. Ada orang alim tapi suka bohong, habis sudah. Jadi kita ini kalau mau berbisnis misalnya dengan orang yang beriman, ya, itu tidak perlu ditanya dia sholat tahajud apa enggak. Nggak penting itu kita tahu. Dia kalau janji jujur apa enggak. Dia kalau berbicara menyenangkan atau tidak. Orang surga itu kata Nabi tibul kalam. Kalau berbicara gitu kita senang bertemu orang surga itu. Ada orang kalau berbicara itu nadanya menyakiti gitu, ya. Itu akhlaknya nggak baik. Jadi akhlak itu paling penting. Maka didik anak-anak kita supaya berakhlak mulia. Rusaknya dunia karena akhlak yang rusak itu. Termasuk di Indonesia ini. Kenapa banyak orang korupsi? Akhlak rusak. Yang korupsi mungkin sudah haji beberapa kali itu. Bisa jadi. Barangkali hafal Quran juga. Makanya ini penting sekali. Rasulullah menjawab ahsanuhum khuluqa. Pertanyaan yang kedua. Wa ayyul mu'minina aqyas ya Rasulullah? Orang beriman yang paling cerdas, yang paling mengerti akibat, sehingga para ulama mengatakan laisa kullu dzakiyin biaqil. Orang cerdas itu belum tentu akil. Akil itu orang yang otaknya bijak, orang yang menghitung akibat. Itu ulul albab namanya. Ada orang cerdas, ya, tapi tidak menghitung akibat. Nah, contoh yang paling gampang ya para koruptor itu. Para koruptor itu ingin hari ini menang, hari ini kaya, hari ini bisa nikmat, nggak mikir nanti bakal mati, nanti di akhirat
dituntut, ada hisab, gak dipikir. Itu namanya orang cerdas yang bodoh. Jadi ada orang cerdas tapi bodoh. Sehingga ada istilah dalam Islam itu, az-zaki itu orang yang intelligent, cerdas. Tapi ada orang akil, dzul uqul. Ini namanya ulul albab. Maka jawaban Rasulullah SAW, orang yang kayyis itu adalah aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan. Orang yang cerdas itu adalah orang yang paling banyak berpikir tentang kematian. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf saya kurang sehat ini. Alhamdulillah. Jadi orang yang cerdas itu dia selalu berpikir kehidupan dan kematian itu at the same time, pada waktu yang bersamaan. Nah, yang banyak orang itu mikir kehidupan. Iya kan? Cita-cita ingin kaya, ingin kawin, ingin segala macam itu ya. Jadi Anda boleh itu membuat list. Saya ingin anak saya nanti jadi profesor atau jadi orang kaya, jadi orang pangkat. Boleh saja. Anda juga begitu. Saya ingin. Kalau Anda tidak menulis juga, dan saya siap mati kapan saja, berarti nggak cerdas. Kira-kira 2 minggu yang lalu ya di YouTube itu ada seorang masih muda, ini kan banyak yang tua-tua di sini. Masih muda nyetir mobil, tahu-tahu di foto bagaimana berdiri gini aja di mobilnya, meninggal. Udah coba bayangkan, masih muda meninggal, lalu nggak mikir akibat. Nah, orang itu kalau sudah meninggal kan nggak bisa kembali lagi kan? Nggak ada orang meninggal kemudian kembali lagi. Rabbirji'uni la'alli a'mala salihah. Di dalam Al-Quran dikatakan itu orang-orang yang tidak berpikir tentang kematian itu ketika ajalnya datang mereka teriak Rabbirji'uni la'alli a'mala salihah. Saya akan beramal soleh ya Allah. Sudah selesai. Makanya nggak cerdas itu. Cerdas tapi bodoh. Harusnya cerdas tapi berpikir tentang masa depan yang hakiki itu ya. Jadi kalau orang itu berpikir tentang kematian itu berarti orang yang memahami nasib dirinya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, saudara, ini bulan Dzulhijjah ini dipersiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang mau kaya di akhirat. Kita ini kebetulan tidak menunaikan ibadah haji. Ya. Yang haji kan sudah berangkat semua nih. Yang banyak itu yang tidak haji. Haji itu sangat minoritas itu. Nah, yang tidak haji ini diberi oleh Allah fasilitas supaya mendapat pahala yang juga sangat besar seperti jamaah haji. Itulah tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Ini disebut afdalu ayyamid dunya. Hari yang paling afdal di dunia menurut Rasulullah yaitu 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Dan di dalam Al-Qur'an hal itu dijadikan sumpah oleh Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal fajr wal layalin 'ashr wasyaf'i wal witr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Demi waktu fajar, Masya Allah. Orang kalau tidak membuat budaya setiap subuh sholat di masjid itu, ruginya nggak bisa diucapkan dalam kalimat. Karena untungnya itu nggak kelihatan sekarang, tapi bisa dirasakan. Ya. Maka kalau Anda sudah terbiasa sholat subuh di masjid ini, pertahankan sampai kita masuk liang lahat. Dan ajak keluarga yang lain. Saya sudah berkali-kali menyampaikan nasihat, ajak anak-anak muda ya. Ya. Alhamdulillah ini luar biasa di Masjid Raudhatul Jannah ini. Tapi yang muda masih belum ya. Di mana disimpan ini yang muda-muda ini? Hah? Ini kok muda-muda umur 50 ke atas ini. Kasihan nanti mereka itu.
Dan Anda sebentar lagi akan istirahat, ya. Istirahat di liang lahat. Kalau tidak ada penggantinya gimana ini nanti? Coba dipikirkan. Saya sering berbicara soal itu. Pemuda-pemuda ini kemana? Dulu banyak remaja masjid, sekarang kok tidak ada suaranya nih, remas-remas itu ya. Mestinya digalakkan itu. Jadi jangan nanti kalau menjadi pelanggan masjid kalau sudah pensiun. Pensiun aja belum tentu kok. Ada orang yang meninggal berpikirnya pensiun, nanti saya begini, belum pensiun sudah mati. Kasihan kan mereka itu. Makanya di dalam surat Wal Fajr ini Allah bersumpah wal fajri, itu saat yang istimewa. Salat sunnahnya saja khairun minad dunya wa ma fiha. Rakaatil fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Jadi 2 rakaat yang kita kerjakan sebelum salat subuh itu dibandingkan dunia ini enggak ada apa-apanya. Dunia kita tinggal kok dunia ini. Nah, subuh nanti kan kita bawa ke akhirat itu 2 rakaat. Kalau sunnahnya saja seperti itu, bagaimana wajibnya? Maka pertahankan ini dan selalu minta tolong kepada Allah supaya kita bisa terus di atas kebenaran yang istiqomah sampai kita masuk liang lahat. Itu penting sekali. Jangan merasa, saya ini kan sudah ikut pengajian, sudah ikut sholat subuh, masa gak mlebu surga ya nemen rek. Jangan begitu berpikirnya. Orang bisa berubah kok, bisa murtad. Yang tidak sholat itu bisa tobat, bisa tobat. Jangan pernah menghina orang yang tidak sholat atau orang yang belum ke masjid ya. Nanti keluar dari masjid terus lihat orang lagi, buang lek orang masjid yang ini ketok raine wis ketok itu. Wah, itu sombong itu namanya. Jangan-jangan dibalik nanti oleh Allah. Yang suka ke masjid kemudian enggak ke masjid, yang itu lalu ke masjid. Lalu dia meninggal. Setelah tobat dia meninggal. Enggak bisa. Semua itu di tangan Allah. Wal fajri walayalin ashr. 10 hari malam yang istimewa. Jadi para ulama ahli tafsir itu mengartikan ini wal fajri walayalin ashr ini 10 Dzulhijjah. Tapi juga ada yang mengartikan ini waktu pagi kemudian malam. Nah, malam yang paling istimewa itu 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena di situ ada Lailatul Qadar. Nah, kemudian paginya, siangnya itu yang paling istimewa adalah 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Karena di sini ada ummahatul ibadat. Tanggal 1 sampai tanggal 10 ini ada ibu, disebut ummahat itu ibunya ibadah itu ya. Ada sholat, ada puasa, ada sedekah, ada haji. Itu terjadi di hari-hari ini. Kemudian ada hari Arafah. Masya Allah. Hari Arafah. Maka hari-hari ini saudara ya, ini adalah hari amal soleh yang tidak bisa ditandingi. Saya kira sudah sering Anda mendengar dari berbagai macam para asatidz menjelaskan ini, dan saya akan mengingatkan lagi bahwa 10 hari bulan Dzulhijjah ini hari yang tidak tertandingi. Sampai Rasulullah SAW dalam hadis mengatakan, "Ma min ayyam a'zamu 'indallah wala ahabbu ilallah al-amalus shalih fihinna min ayyamil ashr." Tidak ada hari-hari di sisi Allah yang paling agung, yang paling dicintai Allah untuk dijadikan saat-saat beramal yang bisa menandingi 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Ini sekarang sudah tanggal berapa ini? Tanggal 2 apa 3? 2. Kalau misalnya nanti kita ini disunahkan puasa ya. Anda mau puasa 9 hari juga boleh. Paling tidak besok hari Senin Anda puasa, hari Kamis Anda puasa. Jangan tidak puasa waktu Arafah. Karena orang yang berpuasa hari Arafah itu 1 hari saja itu sudah membersihkan dosa-dosa kecil setahun yang lewat. Kemudian yang akan datang ini juga disebutkan, ada ulama yang mengatakan supaya kita yang akan datang ini tidak melakukan kesalahan.
Tapi kalau dosa-dosa besar harus pakai tobat ya. Apalagi dosa mengambil haknya orang, nggak bisa hilang dengan puasa ya. Kasihan para koruptor itu, kasihan. Tobatnya sulit. Harus minta maaf atau mengembalikan, bisa mengembalikan. Jadi kalau dosa jangan milih yang itu, yang lain saja. Saya nggak menganjurkan orang dosa ya. Tapi dosa yang satu ini berat dan banyak orang menganggap ringan itu. Maka saudara-saudara, Rasulullah menganjurkan fa'akthiru fihinna, yang banyak ini hari-hari ini ya, minat tasbih wa tahmid wa tahlil wa takbir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini nanti 10 hari ini terus yang banyak itu sampai subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah al aliyil azim. Ini yang banyak ini sekarang. Nanti terus begitu ya. Sahabat Nabi bahkan sudah bertakbir Allah di mana-mana, di pasar, di mana ketemu orang, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar walillahil hamd. Ini saat yang baik saudara ya. Jadi Anda bisa menandingi atau paling tidak itu bisa mendapatkan pahala yang juga besar, tidak kalah dengan mereka yang haji. Ini keadilan Allah. Jadi walaupun kita tidak haji atau tidak mampu berhaji, karena haji itu hanya untuk orang yang mampu, kita diberi fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan pahala yang banyak. Wal fajri wal layalin ashr wasyaf'i wal witr. Wasyafa' itu artinya genap. Witir artinya apa? Ganjil. Lalu diartikan genap itu tanggal 10 Dzulhijjah, hari Idul Adha. Kemudian witir tanggal 9 Dzulhijjah, itu hari Arafah. Maka nanti saudara, ketika saudara-saudara kita itu wukuf di Arafah, itu luar biasa. Wukuf di Arafah, kita di sini berdoa. Mereka wukuf jam 12, di sini jam 4. Kita berdoa. Kalau perlu Anda duduk di masjid, beriktikaf, berzikir, baca Quran, berdoa. Nabi bersabda, khairud doa, doa yaum Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa di hari Arafah. Maka nanti tanggal 9 hari Arafah ya. Kalau misalnya ada perbedaan, saya mengikuti pendapat yang walaupun berbeda tetap kita ikut yang di sana. Hari Arafah itu cuma satu saja di dunia. Tempatnya juga cuma satu aja di sana. Nggak ada di PP lagi hari Arafah ya. Atau di Jember nggak ada. Semua hari Arafah di dunia itu satu saja, yaitu di mana? Di Mekah. Dan itu adalah hari pembebasan orang dari ancaman api neraka. Allah membebaskan banyak orang yang dibebaskan dari ancaman api neraka. Kita walaupun tidak haji, kita minta kepada Allah supaya dibebaskan dari ancaman api neraka. Ini saat yang luar biasa saudara ya. Saat yang sangat baik. Makanya orang cerdas itu orang yang memanfaatkan ini. Maka kesibukan kita di 10 hari sekarang ini harus kesibukan yang spiritualis, kesibukan ibadah. Selalu berpikir tentang pahala, berpikir tentang supaya kita tidak termasuk orang-orang yang rugi. Wal laili idza yasar hal fi dzalika qasamun lidzi hijr. Tidakkah itu adalah sumpah Allah bagi orang yang bisa berfikir? Lidzi hijr ini juga sama dengan ulul albab. Maka Masya Allah Islam ini saudara ya. Kalau Anda menggunakan kecerdasan itu untuk berislam dengan baik, maka Islam Anda itu akan luar biasa nanti, sangat produktif. Orang yang mengerti Islam kemudian digunakan ya. Tapi kalau mengerti Islam jadi orang alim tidak digunakan, itu namanya alim saja. Orang yang sukses itu alim wa amil. Orang yang alim tapi mengeterapkan, mengerjakan. Anda mendengarkan kajian pagi hari ini kemudian Anda gunakan ini, Anda akan bisa untung luar biasa nanti di akhirat. Maka jangan disia-siakan waktu ini ya. Jadi gunakan untuk banyak membaca Al-Quran, digunakan untuk
memperbaiki solat kita. Maka ada tuntunan dari para ulama agar kita tidak rugi. Apa yang perlu dikerjakan? Yang pertama adalah bertobat. Maka yang banyak bertobat sekarang ini, usahakan kalau bisa 5 waktu sholat di masjid. Itu akan melengkapi semua yang dipersiapkan oleh Allah, limpahan-limpahan pahala untuk orang yang mau mendekati Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW itu pernah memanggil seluruh manusia dan beliau mengatakan, ayuhan nas, istaghfiru rabbakum. Inni astaghfirullah fil yaumi aktsara min 100 marrah. Subhanallah. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Rasulullah mengatakan, hei manusia, kata, beristighfarlah, minta ampun kepada Allah. Saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awwalu man yadkhulul jannah huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang akan masuk surga pertama itu Rasulullah. Itu bertobat lebih dari 100 kali. Sampai berapa? Kita ini berapa kalau bertobat? Jadi Allahu Akbar. Ini saat yang baik ini ya. Jadi kalau Anda ingin menjadi orang bersih, sekarang ini yang banyak istighfar, banyak bertobat. Bertobat itu jangan menunggu kalau merasa dosa. Dosa yang paling banyak itu dosa yang tidak terasa. Dan itu dibersihkan nanti. Dibersihkan hari-hari seperti ini. Maka yang banyak bertobat, yang banyak beristighfar. Saya punya buku tentang zikir itu, ada kisah-kisah yang kadang-kadang seperti nggak masuk akal gitu loh. Tapi terjadi, saudara. Jadi ada orang punya problem yang banyak, dia cuma mengobati problemnya dengan istighfar yang banyak. Istighfar itu pokoknya merasa apa saja istighfar, itu bisa selesai, Pak. Istighfar dan sholawat. Ini kalau orang mau menyelesaikan urusan-urusannya, tapi tidak duduk loh Pak ya. Beristighfar lalu berjuang, bersalawat berjuang, insya Allah akan berubah nanti hidup ini. Karena kalau orang itu berzikir banyak, juga berzikirnya juga berkualitas. Zikir itu ada 3 macam ya. Ada zikir qauli saja, berbicara saja, subhanallah, subhanallah, isinya aja. Ininya kosong, ininya kosong. Ya ada pahalanya tapi paling rendah ini. Tapi yang lebih berkualitas itu hatinya berzikir juga. Alhamdulillah. Anda melihat sesuatu mengatakan alhamdulillah. Lega di sini, bersyukur kepada Allah. Itu namanya syukur qalbi. Kalau kalimat-kalimat ini syukur qauli. Nah, kemudian selain diucapkan, dirasakan dengan hati, dipikirkan. Dipikirkan. Namanya syukur akli dengan otak ini. Dan itu adalah ulul albab ya. Coba Anda baca nanti surat Ali Imran 190, 191. Orang-orang yang disebut ulul albab itu, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Ini ciptaan Allah di langit dan di bumi ini, itu adalah ayat-ayat Allah untuk orang-orang dzul uqul, uqala, orang-orang yang cerdas, yang menggunakan otaknya untuk berfikir akibat. Lalu bagaimana perilaku mereka itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini orang-orang ulul albab ini selalu berfikir tentang Allah, melihat segala sesuatu yang diingat itu Allah. Alhamdulillah. Anda semua derap hidup ini kalau diwarnai dengan zikir, itu Anda untung sekali. Pahalanya nanti berlimpah. Dan terutama di hari-hari sekarang ini. Kalau di hari-hari biasa Anda berzikir pahalanya besar, sekarang lebih besar lagi. Ulul albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Duduk, berdiri, berbaring. Ini artinya fi kulli hal, dalam segala keadaan yang diingat Allah. Pada waktu makan, pada waktu mau mandi, masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, mau pakai pakaian, ketemu dengan orang, mau bekerja, memulai sesuatu, yang diingat itu Allah terus. Yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun. Berfikir fi khalqis samawati wal ard. Ya Allah. Berfikir tentang ciptaan Allah
di langit dan di bumi ini. Anda pulang sampai di rumah, misalnya ada keluarga, kadang-kadang saya keluarga yang di Jakarta itu kalau sudah Idul Fitri datang, kok sudah besar. Ini kalau orang-orang yang ulul albab mengatakan subhanallah. Ya, sampai pulang sampai di rumah lihat istri tersenyum, anak senang begitu, Anda mengatakan alhamdulillah. Ini ulul albab selalu dikaitkan semua ini dari Allah ini. Semua dari Allah. Anak lulus, anak menikah, semuanya dari Allah. Dan ulul albab wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka memikirkan semua ciptaan Allah di langit dan di bumi ini, lalu mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ini tidak ada yang sia-sia ini. Subhanak, maha suci Engkau ya Allah. Faqina adzabannar. Masih tetap takut jangan sampai saya masuk neraka ya Rabb. Faqina adzabannar. Coba Anda lihat cara hidup para sahabat Nabi itu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat Nabi itu ada yang diumumkan 10 orang masuk surga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Namanya al-ashr mubasysyirina bil jannah. 10 orang yang sudah diumumkan masuk surga. Coba bayangkan. Khulafair Rasyidin itu ya. Ada beberapa orang, 10 orang. Dan di antaranya yang tidak diumumkan ada orang anta min ahlil jannah. Rasulullah mengatakan begitu. Ini orang ini min ahlil jannah. Dan saya kemarin mendengarkan ceramah ada seorang ulama, saya kira dari Mesir itu ya, menceritakan ada seorang di Palestina yang terkena bom, patah kakinya, kemudian kalau nggak salah tangannya juga patah ya. Tapi dia masuk rumah sakit, dia cuma mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masuk rumah sakit, Pak. Di rumah sakit. Ini terjadi kira-kira ya 2-3 minggu yang lalu. Masuk rumah sakit. Ini ustadz ini, ulama ini bercerita, ada orang datang ke rumah sakit itu mencari orang itu. Namanya Muhammad Riyad atau siapa gitu. Pokoknya ada Muhammad. Yang kedua itu saya lupa namanya. Muhammad siapa gitu. Aina Muhammad, aina Muhammad. Dia masuk sini, tidak kenal orang ini. Lalu ditunjukkan ini orangnya sekarang di ruangan itu, kakinya patah ini. Terus dia bilang, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa anda ini? Orang ini tanya, siapa anda? Anda nggak kenal saya juga tidak kenal anda. Dia bilang gitu. Saya datang kemari ini membawa kabar, saya bermimpi Rasulullah mengatakan Allah dan Rasulnya ridho kepada orang ini. Allah dan Rasulullah ridho kepada anda. Ini namanya bisyarah. Salah satu sisa kenabian itu adalah mimpi, apalagi mimpi melihat Rasulullah SAW. Saya yakin orang itu tidak berbohong. Karena orang yang mimpi Rasulullah itu, Rasulullah mengatakan, Man ra'ani faqad ra'ani haqqa. Lianna syaitan la yatamatsalu bi au kama qala Rasulullah. Orang yang melihat Rasulullah dalam mimpi itu berarti betul melihat Rasulullah, karena setan tidak bisa menyerupai Rasulullah. Orang ini dikasih berita katanya Allah dan Rasul ridho kepada anda. Cuman mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah dalam keadaan sulit loh ini. Kakinya patah ini. Ini orang istimewa ini, Pak. Kenapa ini? Ini orang-orang yang sudah terbiasa dengan zikir. Berzikir fi kulli ahyanih. Berzikir dalam semua keadaannya. Jadi biasakan kita itu dalam keadaan bagaimanapun kita berzikir. Oleh karena itu perlu kita beristighfar di hari-hari ini supaya dosa-dosa kita itu bisa dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, Saudara ya, yang pertama tadi bertobat. Yang kedua, ahyal lailah, menghidupkan malam. Jadi ini sampai 10 hari ini jangan tidak tahajud. Ya. Kalau bangun sebelum subuh, kemudian bertahajud, berzikir, berdoa, salat, baca Quran, terus begitu, Pak. Subuh ke masjid, berdoa nanti. Pada waktu sebelum subuh di rumah berdoa, sujud, berdoa. Itu namanya ahyal lailah. Ini hari-hari seperti ini. Biasanya orang bersiap diri untuk meningkatkan ibadah itu kan cuma 10 hari bulan Ramadan kan. Yang 10 hari yang pertama ini tidak diperhatikan. Sedangkan para ulama beda pendapat mengatakan ini lebih hebat dari Ramadan. Karena
di sini ada hari Arafah katanya. Tapi yang lain mengatakan tidak, yang malam itu yang lebih hebat Ramadan. Tapi yang hari, yang siang lebih hebat sekarang ini. 10 hari bulan Dzulhijjah ini. Nah, kalau bisa Anda setiap hari sholat di masjid, kemudian setelah sholat Anda berzikir sampai syuruk, berzikir, beriktikaf, berdoa di masjid, itu lebih hebat lagi. Dan kita hari ini berzikir ini, Masya Allah, mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, ya. Jadi malam hari Anda mendekati Allah. Banyak bermunajat, sholat malam, bertahajud, berdoa, Masya Allah, berdoa. Dan nanti kalau sehari Arafah berdoa, yang lebih banyak lagi berdoanya, ya. Terus berdoa yang banyak. Dan yang ketiga, saudara-saudara, yaitu berzikir. Zikir yang banyak ini harus diprogramkan sekarang ini. Itu yang ketiga. Banyak la haula wala quwata illa billah yang tadi saya bacakan itu namanya al-baqiyatus shalihat. Di dalam surat Al-Kahf Allah berfirman, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta dan anak itu adalah hiasan. Ya. Dunia ini dengan harta dan anak itu bisa tampak indah, ya. Ya kan, Pak? Senang nggak dengan uang, Pak? Senang. Kok enggak jawab? Mau jadi orang kaya, Pak? Mudah-mudahan jadi orang kaya yang masuk surga. Amin. Kalau orang kaya yang nggak masuk surga itu banyak. Ya. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang kaya itu ujian, Pak. Anda kalau sudah kaya itu punya potensi untuk sombong. Anda kalau sudah kaya itu punya potensi untuk menghambur-hamburkan uang. Ya. Nanti beli jam yang harganya 2 miliar. Ibu-ibu nanti beli tas itu 800 juta. Tas 800 juta. Skrupnya saja kira-kira 50 juta itu skrupnya saja. Saya tidak bisa mikir itu. Sampai sekarang saya kok rasanya sulit menerima itu, ya. Masa ada betul begitu? Kalau yang 80 juta katanya ini ibu-ibu bukan di sini, Bu, di Jakarta sana. Ini ya itu orang kaya begitu, Pak. Terus nggak mau dekat dengan orang fakir miskin. Kan sombong nanti. Sedangkan sombong itu mencegah orang masuk surga. Gimana? Mau kaya apa mau tidak kaya? Setiap orang itu, Pak, punya bahan baku untuk sombong. Ada yang keluar, ada yang tidak. Yang tidak itu yang ulul albab. Nah, kalau ada orang kaya tidak sombong, itu nilainya tinggi sekali. Ya sudah kaya tapi nggak sombong. Wah, itu masuk surganya di depan itu. Allah paling suka itu. Dan Allah paling tidak suka dengan orang sombong. Allah suka dengan orang tawadhu. Dan Allah lebih nggak suka lagi kalau ada orang fakir sombong. Lu ada orang fakir wis gak duwe sombong. Itu lebih dibenci lagi. Allah suka dengan orang fakir yang tawadhu. Tapi Allah lebih suka dengan orang kaya yang tawadhu. Sulit kan? Orang pangkat tawadhu. Itu sulit. Dan itu semua ujian, Pak. Ujian. Anda dikasih pangkat itu berapa lama sih? Iya. 1 periode, 2 periode. Mau 3, mau 4. Misalnya 4, 20 tahun. Sebentar saja 20 tahun itu, Pak. Lalu nanti gimana itu? Perhitungannya, hisabnya, pertanggungan jawabannya. Ya Allah. Sudahlah, sampai enggak jadi kaya ini lebih enak sebetulnya, ya. Jadi apalagi enggak jadi presiden, enak sampai ini enggak jadi presiden. Walaupun banyak orang kepingin jadi presiden. Bersyukurlah Anda ini. Tapi kalau misalnya Anda dikasih kekayaan, siap untuk kaya gitu loh. Kalau Anda menjadi orang kaya yang bermanfaat, Allahu Akbar. Luar biasa, Pak. Orang kaya yang bermanfaat itu disenangi orang. Orang nggak bisa haji dihajikan sama dia. Nggak umroh itu harus kaya. Iya kan? Jadi saya mengatakan begini, jangan lalu untuk gak suki, jangan begitu. Kaya tapi masuk surga gitu loh. Kaya tapi tidak sombong. Pangkat tapi bermanfaat.
Itu yang sulit. Dan itu tidak mungkin kecuali pakai Quran, kecuali pakai ilmu. Begitu Pak. Makanya ibadah yang keempat yang penting untuk dikerjakan sekarang ini berpuasa. Besok hari Senin Anda berpuasa, hari Senin. Kemudian nanti Kamis berpuasa. Kemudian nanti hari Tarwiyah berpuasa itu, hari ke-8. Lalu tanggal 9 berpuasa. Kalau misalnya mau berpuasa besok sampai tanggal 9, boleh. Tapi tanggal 10 nggak boleh berpuasa. Tanggal 10 adalah Idul Adha. Ya. Jadi ibadah puasa sunnah ini luar biasa, pahalanya berlipat-lipat ini. Hari ini saya nggak puasa. Insya Allah besok aja kita puasa. Hari Senin. Ya. Ini kan ada makan-makan ya. Ya. Nggak ada yang puasa ini. Kalau ada yang puasa jangan makan ya. Subhanallah. Mari kita nikmati, besok kita puasa. Kalau mau terus besok, lusa sampai tanggal 9 boleh. Dan nanti hari Idul Adha, saudara, ini perlu saya ingatkan, Idul Adha ini hari raya besar ya. Tapi di Indonesia dikecilkan ini. Idul Adha itu Yaumu Hajjil Akbar. Itu hari Arafah itu Yaumu Hajjil Akbar. Dalam bahasa Jawa kan rioyo besar kan. Tapi kita ini mengecilkan Idul Adha itu. Soalnya nggak ada THR. Iya kan? Dan semua Idul Adha, Idul Fitri itu kan diawali dengan ibadah besar. Idul Fitri dengan puasa, Idul Adha dengan ibadah haji. Lah yang haji kan sedikit. Jadi orang merasa ini nggak ada rasa nih puasa. Kalau Idul Fitri kan puasa Pak. Terus Idul Fitri. Tapi Idul Adha ini luar biasa nilainya Pak. Kalau di Arab sana, di Mekah, di Madinah, di mana-mana itu Eid Said, hari raya bahagia, sambut luar biasa. Idul Fitri malah mereka biasa-biasa. Nah kalau kita terbalik, kecuali di Madura ya, Madura kalau Idul Adha ini besar itu Madura itu, Masya Allah. Jadi yang penting ini bukan besar atau kecil, kita membesarkan. Jadi nanti hari tanggal 10, wasyaf'i wal watr, wasyaf'i itu Idul Adha. Ibadah yang paling tinggi, yang paling berkualitas adalah berkurban hari itu setelah sholat. Fasholli li rabbika wanhar. Itu hari Idul Adha itu yang paling baik. Tapi Anda boleh ayam tasyrik 3 hari ini boleh kurban. Jadi tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 boleh kurban sampai hari sebelum asar. Ini boleh ayam tasyrik ya. Tapi kalau mau yang paling baik ya kurban hari ini. Tanggal 10 ini Pak. Itu darah yang menetes dari hewan kurban itu membersihkan dosanya orang-orang yang berkurban itu. Kalau bisa berkurban sendiri lebih baik lagi. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Yang tajam ya. Secara Islami dipotong yang baik kalau bisa. Kalau enggak ya orang lain. Kalau bisa Anda lihat. Kalau enggak bisa ya sudah apa boleh buat. Tapi yang paling hebat itu adalah orang yang bisa motong sendiri. Kenapa ini? Ada pendidikannya Pak. Ketika Anda motong ini itu bersamaan berpikir saya akan motong syahwat yang binal, memotong sifat kikir, memotong sifat sombong, memotong sifat mau menang sendiri. Itu juga bersama-sama dikorbankan itu artinya begitu Pak. Jadi bukan sekedar pokoknya makan sate kemudian ada ilmunya di situ, itu ada pendidikannya. Dan sesudah itu Anda harus menjadi orang yang mau berkorban untuk Islam, mau berkorban untuk masjid. Apalagi kalau uangnya banyak Pak. Jangan menjadi orang kikir. Itu menghilangkan kekikiran itu, berkorban itu. Dan saya kira kurban, kemudian apalagi puasa, sedekah. Setiap hari Anda sedekah sekarang ini ya. Sedekah Pak. Enggak rugi Anda sedekah. Kalau Anda misalnya sedekah 10 hari tanggal 1 sampai tanggal 10, sehari 10.000 saja, itu cuma 100.000 Pak. Anda 100.000 neraktir orang makan soto 2 piring sudah habis. Tapi Anda sedekahkan ini. Tapi kalau Anda punya uang banyak, ya jangan 100.000 lah. Banyak orang fakir miskin sekarang. Harga beras mahal, segala macam mahal. Lalu Anda bersedekah di hari ini, itu pahalanya beda Pak. Pahalanya beda. Makanya ibu-ibu dan bapak sekalian saya hormati, inilah nikmatnya kita belajar Islam itu. Sehingga kita tahu, wah kalau begitu ini saat-saat yang baik ini untuk kita gunakan mendekati Allah. Bisa jadi orang itu masuk surga karena dia memanfaatkan 10 hari ini.
lalu menjadi orang yang berbeda, ya, menjadi orang yang berbeda. Dan sesudah Anda berjuang dalam 10 hari bulan Dzulhijjah ini, lalu perjuangannya itu jadikanlah menjadi warna kehidupan Anda. Menjadi orang yang suka berzikir, menjadi orang yang mau berkorban untuk masjid, untuk umat. Orang yang mau berkorban untuk orang lain itu sangat dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda suka memperhatikan orang susah, itu nanti Anda punya deposito yang luar biasa di akhirat itu nanti, Pak. Maka ini saatnya ini, ya. Kemudian tidak kikir. Saya seringkali bicara tidak kikir. Jangan menjadi orang kikir. Nah, kemarin dalam acara webinar saya dapat pertanyaan, Pak, bagaimana hukumnya kalau ada orang kaya nggak mau kurban? Ya, mau dinikmati sendiri kekayaannya. Memang kurban ini kalau menurut jumhur ulama hukumnya itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat kuat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Tapi Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah itu mewajibkan orang yang kaya wajib kurban. Dalilnya, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar. Salatlah kemudian berkurban. Hari Idul Adha disebut Yaumun Nahar karena kita berkurban. Tapi Rasulullah SAW, walaupun jumhur ulama mengatakan ini sunnah muakkadah, Nabi mengatakan man wajada sa'atan li an yudhhiya wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Kata Rasulullah, orang yang bisa berkurban, punya kemampuan, kaya, punya kelebihan uang, lalu tidak mau berkorban, kata Rasulullah, jangan ikut sholat bersama kami. Nabi mengatakan, enggak usah ikut sholat Idul Adha bersama kami, kata Rasulullah. Dikucilkan oleh Rasulullah. Jadi artinya apa? Sangat dianjurkan. Kalau Anda mampu, berkorbanlah. Nanti rezeki Anda tambah banyak dan dosa-dosa Anda dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ikhlas dan bukan dari uang haram. Dari uang yang halal, Anda ikhlas, Masya Allah. Ini saudara-saudara hari-hari istimewa, dan semuanya harus dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan. Maka saya tutup dengan satu nasihat ulama yang mengatakan, lam yas'ad ila samai afdal minal ikhlas, walam yanzil minas samai afdalu minat taufiq. Tidak ada satu ibadah yang naik ke atas yang lebih mulia dari keikhlasan. Masya Allah. Makanya Anda yang banyak berdoa minta ikhlas. Kalau Anda mau sedekah itu bismillahirrahmanirrahim dalam hati, mudah-mudahan ini ikhlas, ya Rabb. Ikhlas itu bukan cuma penting dan mahal, ya, tapi kalau Anda mau pahala diganjar oleh Allah di akhirat, al-ajr fil akhirah lil mukhlisina faqat. Pahala di akhirat itu hanya untuk orang ikhlas saja. Kalau orang beribadah, korban segala macam enggak ikhlas, enggak sampai ke atas. Jadi yang naik ke atas yang paling mulia itu, kata nasihat ulama ini, adalah keikhlasan. Dan yang turun ke atas, dari atas ke bawah itu adalah at-taufiq. Makanya para mubaligh kalau mengakhiri ceramah seringkali kan wabillahi at-taufiq wal hidayah. Jadi orang hidayah itu petunjuk, taufik itu kesesuaian. Jadi penting taufik itu, Pak. Tidak ngerti sampean. Saya namanya taufik soalnya. Penting taufik itu. Taufik itu artinya wabillahi taufik wa ma taufiqi illa billah. Kalau semua Anda bisa sholat, Anda bisa haji, Anda bisa korban, itu kalau nggak ada taufik dari Allah nggak bisa. Orang yang ditunjukkan kan banyak, sudah ditunjukkan, diberitahu, belum tentu mengerjakan. Disuruh sholat, belum tentu ngerti dia sholat itu penting, belum tentu mengerjakan. Haji itu penting, belum tentu dia tertarik. Itu yang membuat itu adalah perpaduan antara hidayah dan taufik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Makanya kita harus minta tolong terus kepada Allah supaya minta hidayah. Kalau ada orang yang merasa sulit untuk bersilaturahmi, sulit untuk berkurban, sulit untuk menjadi orang yang dermawan, minta hidayah, minta tolong kepada Allah. Ini saatnya yang baik. Ya Allah, saya masih sulit untuk menyumbang masjid misalnya, walaupun uangnya banyak.
minta hidayah, minta taufik, nanti digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya sulit memaafkan orang. Minta tolong kepada Allah. Saya berat kalau mau mengeluarkan sedekah itu. Ada orang mengatakan begitu. Saya kadang-kadang didatangi orang terus minta. Dalam hati saya, lah kok saya enak, saya kerja setengah mati ini cuma minta aja. Ini kan Allah menciptakan ada yang kaya, ada yang setengah kaya, ada yang fakir, ada yang sangat fakir. Lalu yang kaya ini dikasih kelebihan oleh Allah, lebih dari yang dibutuhkan. Sebagian dikasihkan orang. Kalau Anda kasihkan orang, Anda ditambah lagi nanti. Tapi tidak semua orang mau, tidak semua orang. Nah, itu perlu doa, perlu hidayah, perlu taufik. Mudah-mudahan kajian pagi hari ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita akhir dengan berdoa. Semoga kita bisa menikmati 10 hari-hari istimewa ini dan bisa beridul adha dengan baik. Nanti disambut dengan pakaian yang baik, ya, Idul Adha. Jangan asal pakaian dipakai. Siap, itu namanya syiar. Dan orang yang membesarkan syiar Islam, saya kemarin waktu Idul Fitri di sini, itu saya melihat, masya Allah, yang itu namanya syiar. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Allah berfirman begitu. Orang yang mau membesarkan syiar Islam, itu berarti di sini ada takwa. Kalau Anda mengecilkan, itu berarti tidak punya takwa. Yang agung, agungkan. Yang kecil, jangan diagungkan. Orang seringkali tidak mengagungkan yang diagungkan Allah. Idul Adha, Idul Fitri, sholat di masjid, itu syiar. Kalau Anda mengagungkan itu, berarti Anda orang yang bertakwa. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubaraka. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ajma'in. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر لنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في بلادنا إندونيسيا وفي بلاد المسلمين عامة وخصوصا في غزة فلسطين. اللهم انصر أهل فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم دمر أعداءهم. اللهم دمر أعداءنا بيدك الخير من الكافرين والمشركين والظالمين والشيوعيين والمنافقين. اللهم يا الله إنهم أعداؤنا وأعداؤك وأعداء دينك وأنت على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم. Saya mohon maaf. Semoga Allah menerima doa kita insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.